Baik, selamat sore. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan diri saya, Junita Yanti Manek. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Emilia Sumarti, saya sebagai pemateri kedua. Dan perkenalkan, nama saya Mariana Devi, saya sebagai pemateri. Baik, langsung saja memulai dengan materinya mengenai perhitungan perdugaan umur simpan. Yang pertama, mutu atau keamanan pangan. Mutu atau keamanan pangan adalah sebagai berikut, yaitu kerenyahan kerupuk, residu akrilamid dalam keripik kentang goreng, kandungan pestisida dalam apel segar, kandungan maksimum pewarna tartajin dalam instan nudlik, kandungan protein dalam susu bubuk, melamin dalam susu bubuk, food allergen, residu salmonella dalam daging segar, kadaluarsa ikan kaleng steril. Selanjutnya mengenai keamanan pangan dan mutu pangan. Yang pertama, keamanan pangan. Pangan harus terbebas dari hal yang membahayakan konsumen ketika dikonsumsi, yaitu berupa bahaya kimia, biologis, dan fisik. Harus dipenuhi pada saat pangan diproduksi atau diolah sebelum diedarkan atau diperdagangkan, yaitu menerapkan persyaratan sanitasi dan higienis, BTP atau jenis dan batas maksimum yang diizinkan, keamanan pangan yang sesuai. Yang kedua, mutu pangan. Pangan memenuhi kriteria daya guna atau mutu, tentu misalnya mutu sensori berupa rasa, warna, aroma, tekstur, dan penampakan, mutu gizi fungsional. Spesifik untuk produk pangan mengalami penurunan selama disimpan. Berikut mengenai pengertian mutu. Pengertian mutu adalah kelompok sifat khas pada produk pangan yang membedakan produk satu dengan produk lainnya, berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Berikut mengenai jenis-jenis pangan, yaitu mutu indrawi atau sensori, mutu fisik, mutu kimia, dan mutu mikrobiologis. Yang berikut mutu produk pangan. Mutu produk pangan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mutu eksternal dan mutu internal. Yang pertama, mutu eksternal, yaitu kriteria mutu dapat dilihat dari dan diraba tanpa harus dicicip konsumen, antara lain yang pertama warna berupa intensitas, gloss, keseragaman. Yang kedua bentuk, yaitu rasio antara dimensi, keseragaman. Yang ketiga bau, yaitu aroma. Yang keempat ukuran berupa dimensi, berat, dan volume. Yang terakhir penampakan atau penampilan, ada tidak kerusakan, cacat, dan lain-lain. Yang kedua, mutu internal. Mutu internal yaitu kriteria mutu yang dapat dideteksi konsumen mencicip atau mengukur analisis produk tersebut. Yang pertama cita rasa. Cita rasa yaitu kemanisan, keasaman, rasa pahit, dan rasa sepat. Yang kedua tekstur. Tekstur berupa kekerasan, keempukan, kerenyahan, kesegaran, dan kealotan. Dan yang terakhir zat gizi, yaitu jumlah atau kualitas komponen zat gizi, komposisi, dan kelengkapan zat-zat gizi. Selanjutnya mengenai identifikasi kriteria mutu. Yang pertama, mutu sensori dapat dilihat dari yang pertama warna, tekstur, aroma, dan rasa. Mengukur mutu secara objektif, yaitu viskometer berupa kegentalan, turbidimeter berupa keruhan, lab colorimeter berupa warna, white meter berupa derajat keputihan, tekstumeter berupa kekerasan, kerenyahan, kekenyalan, elastis, dan kelengketan. Yang selanjutnya mengenai mutu dan umur simpan. Yang mempengaruhi mutu umur simpan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik produk, teknologi pengolahan, pengemasan dan tak pengemasan, kondisi penyimpanan, distribusi, dan hading. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu lingkungan penyimpanan, yaitu pengaruh suhu penyimpanan, mempercepat reaksi kimia dalam produk, reaksi malirat atau interaksi gula produksi atau protein, yaitu pembentukan warna coklat. Oksidasi lemak, yaitu ketengikan, oksidasi komponen sensitif atau oleh suhu, yaitu hilangnya vitamin C, DHA, dan EPA. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu lingkungan penyimpanan. Yang pertama pengaruh oksigen. Yang pertama reaksi oksidasi lemak, yaitu ketengikan. Yang kedua pertumbuhan mikroba. Yang ketiga mikroba yang butuh oksigen atau aerobik, yaitu berupa tanpa oksigen tidak berkembang. Yang kelima mikroba yang tidak
butuh oksigen aerobik, yaitu dalam penggalengan atau hati-hati terjadi kesalahan proses termal. Yang berikut pengaruh kelembapan. Yang pertama, perubahan AW atau kadar air makanan, yaitu saat mendorong pertumbuhan mikroba, pembusuk atau patogen. Yang berikut penyerapan air, yaitu hilangnya kerenyahan. Selanjutnya pengaruh cahaya, yaitu mendorong terjadinya reaksi oksidasi, perubahan warna, dan kerusakan vitamin. Baik, sekarang kita masuk di materi kedua tentang pengertian mutu. Yang pertama, masyarakat suatu negara dengan pangan melimpah berdasar mutu, rasa, penampakan, dan kandungan gizi. Yang kedua, memilih dengan menggunakan panca indera, penglihatan, peraba, pembau, perasa, dan pendengar. Yang kedua, standar dan syarat mutu. Pertama, sebagai salah satu spesifikasi yang harus dipenuhi, dan yang kedua, persyaratan perundang-undangan standar identitas dinyatakan mencegah pegangan buat inspeksi dan pegangan buat sertifikasi. Komponen yang menyusun bahan pangan. Pertama, air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kerusakan mutu. A. Lipid akan mengalami oksidasi dan ketengikan pada produk snack. B. Lipoksigenase akan menyebabkan ketengikan pada ikan filet segar. Masa simpan. Masa simpan ditentukan oleh faktor kritis yang paling cepat rusak. Pertama, faktor kritis yaitu bahan mentah berkualitas rendah atau mutu rendah. Kedua, kondisi pengolahan yang jelek, dan yang ketiga, kondisi pengemasan yang tidak baik. Identifikasi parameter yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Parameter yang mempengaruhi umur simpan produk adalah 1. Tekstur atau melempem, 2. Rasa, 3. Aroma, 4. Warna. Identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Yang pertama, rasa atau sensori. Yang kedua, aroma atau sensori. 4. Tekstur atau menggumpal sampai dengan sudut proses. Dan yang terakhir, kadar air atau oven. Metode Arrhenius. Ada 3 suhu, yaitu T sama dengan 35, 45, 55 atau jarak suhu simpan. Metode ASLT, penentuan umur simpan yang dipercepat. Caranya dengan mempercepat kerusakan produk, yaitu ada 2 cara yang didekati suhu dengan menggunakan T Arrhenius. Yang kedua, RH kadar air pada produk kering, yaitu menggunakan metode Lagusa. Konsep AW kurva, ISA, dan hubungannya dengan umur simpan produk pangan. Yang pertama, percobaan pertukaran uap air. Crackers kering atau sama dengan MI sama dengan 3%. Letakkan di dalam wadah RH 75%, T30 kurang lebih dari 1 derajat Celcius, keju, MI sama dengan 60%. Letakkan di dalam wadah RH 75%, T30 kurang lebih 1 derajat Celcius. Definisi potensi kimia dan aktivitas air atau AW. Berdasarkan konsep termodinamika, bila potensi kimia suatu bahan nilainya sama, yaitu bahan akan berkeseimbangan jika perubahan total antaranya kedua sama dengan. Bila suhu atau T konstan dengan nilai R konstan, maka nilai aktivitas air atau AW pada crackers dan keju akan sama. Crackers sama dengan AW, keju sama dengan AW udara. Air dan perubahan tekstur. Pertama, penggumpalan. Penggumpalan dan kelengketan terjadi karena konversi amorphous glass, amorphous roller saat melewati MC dan AW kritis. Umumnya produk dengan kadar gula tinggi memiliki AW kritis 0,4. Kenaikan AW bisa karena tracer dan uap air via kemasan atau pertukaran antara bahan bahan. Perlu diketahui ISA masing-masing ingredient. Yang kedua, kristalisasi. Produk dengan berry state mengalami kristalisasi menghasilkan tekstur berpasir dan kasar. Awet produk yang kristal akan menurun kelembapan diserapi ingredient lain. Simpan dan distribusikan produk pada AW, di bawah AW kritis dan di bawah TG. Yang ketiga, kekerasan. Produk IMF tertentu bermasalah saat tekstur berubah menjadi keras. Buah kering, dodol, makanan hewan. Ditentukan oleh komposisi bahan dan TG. Kadar air kritis IMF sama dengan 0,5 sampai 0,6. Strategi pelapisan atau pasting.
Selanjutnya, peran isotermi sorpsi air dalam transfer uap air dan pendudukan umur simpan. Yang pertama, transfer uap air kemasan. Persamaan penyerapan air. Keterangan pertama, R sama dengan rasio kadar air yang dapat diserapi atau dilepaskan. ME atau kadar air dari kurva ISA yang berkeseimbangan dengan suhu, atau GH2O G-soil berdasarkan perkiraan linear kurva kadar air FS atau AW dari kurva ISA. Ketiga, K atau per X. K per X atau primalitas kemasan, atau GH2O atau hari meter hektometer. Yang kelima, A sama dengan luas permukaan kemasan. Yang keenam, Fs sama dengan berat solid. Yang ketujuh, PO sama dengan tekanan uap air murni pada T milimeter hektometer bukan pada luar kemasan. Ke-8, D atau slope kurva ISA atau G. Selanjutnya, tahapan percobaan, simulasi, analisis, dan introspeksi dan pendudukan umur simpan produk pada dengan metode sorpsi umur simpan produk pangan dengan metode sorpsi intromin air. Pertama, pendudukan umur simpan ASLT. Pendudukan umur simpan ASLT. Metode ASLT. Kedua, Arrhenius. Ketiga, kadar air kritis. Keempat, model kadar air kritis termodifikasi. Yang berikut ASLT metode kadar air kritis. Pertama, kerusakan produk akibat uap air, contohnya biskuit, keripik. Kedua, penurunan mutu. Penggumpalan atau kempal, melempem alat atau lengket. Berikutnya, penurunan mutu bukan hasil reaksi kimia. Kedua, kadar air kritis atau MC. Kadar air ketika produk ditolak atau tidak disukai karena mutunya telah menurun secara organoleptik. Ketiga, pada untuk mencapai kadar air kritis atau MO sampai dengan ME, umur simpan produk. Selanjutnya, kadar air kritis. Faktor-faktor yang menentukan umur simpan. Pertama, perbedaan antara kadar air awal atau MO dan kadar air kritis atau MC produk pangan. Kedua, primalitas kemasan terhadap uap air K per X. Semakin rendah nilai K per X, uap air semakin berimigrasi dalam produk yang dikemas. Keempat, dimensi kemasan. Selanjutnya, penentuan kadar air kritis atau MC. Pertama, simpan produk dalam kemasan pada ruangan dengan RH tinggi 90% atau simpan produk pada kemasan udara bebas. Kedua, sesuai kondisioner sensori untuk penentuan kerusakan produk sesuai parameter mutu yang ditentukan pada tahapan 1. Ketiga, penentuan terjadinya perubahan dilakukan secara periodik oleh panelis terlatih atau tidak terlatih hingga produk mencapai batas penerimaan mutu. Keempat, ukuran kadar air zat produk mulai tidak diterima atau NC. Dan yang terakhir, penetapan kadar air kesetimbangan atau ME. Pertama, ditentukan dari kurva instrumen metode grafik atau menggunakan metode matematika, misalnya model GAB. Kedua, pendekatan lain sama dengan perpanjangan dari kurva linear yang melewati kadar air awal atau MO dan kadar air kritis MC hingga kadar air kesetimbangan sama dengan ME. Ketiga, pada RH yang berbeda akan diperoleh ME yang berbeda. Keempat, RH ditentukan berdasarkan pada RH ruangan penyimpanan produk pangan di mana umur simpan akan ditentukan. Kelima, berbagai RH penyimpanan dapat disimulasikan. Baik, terima kasih. Hanya sampai sini saja materi yang kami presentasi. Sekian dan terima kasih.